Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara Medan. Baik, untuk video kali ini pertemuan ke-6 ya. Dari video sebelumnya kita sudah bahas tentang beberapa materi praktikum yang sudah mungkin adik-adik coba di rumah. Pertemuan ke-6 ya. Pada praktikum ke-6 kita bahas tentang namespace. Oke, ini kalau saya rasa ini salah satu yang mudah tapi cukup penting ya dalam sebuah susunan sistem berbasis web khususnya untuk PHP ya. Ini tidak panjang bahasannya, hanya sekitar 5 halaman saja. Bagaimana penggunaan namespace pada sistem berbasis web khususnya PHP. Sejarah penggunaan namespace bermula saat orang-orang ingin membagikan kodenya agar dapat dipakai oleh orang banyak. Namun yang terjadi selanjutnya adalah munculnya konflik karena penamaan kelas yang sama. Ya kita tahu bahwasanya kelas tidak boleh dengan nama yang sama ya kan. Dia pasti tidak bisa dipanggil dalam satu buah eksekusi perintah yang sama. Sedangkan di PHP nama kelas harus unik nanti yang sini kan. Jadi ketika kita memakai third party library yang memiliki kelas user misalnya, kita tidak bisa membuat kelas yang sama dengan nama itu juga, user misalnya. Harus menggunakan yang kelas yang lain ya kan. Awalnya orang-orang mewakalinya dengan menambahkan underscore sehingga penamaan kelas menjadi sangat panjang. Namun untunglah pada versi 5.3 ke atas, PHP telah mendukung penggunaan namespace. Oke, ini contohnya. Pada tujuannya adalah untuk menghindari konflik ya kan. Misalnya app mahasiswa.php, ing mahasiswa.php, layout mahasiswa.php, kemudian di sini ada index.php. Oke, ada lihat bahwasanya nama kelasnya sama di sini, nama file khususnya ini. Nama filenya sama, mahasiswa.php, mahasiswa.php, mahasiswa.php. Kalau seandainya ketiga-tiganya kita panggil, tentunya tidak bisa, pasti error ya kan, karena menggunakan misalnya di dalamnya ada kelas yang sama, filenya namanya sama gitu. Tidak bisa dalam satu eksekusi yang sama ya kan. Pada struktur di atas saya punya 3 folder yaitu app, ing, dan layout. Masing-masing folder mempunyai file yaitu mahasiswa.php. Kalau misalnya ya atau di sini saya jabarkan ketiga file ini akan saya panggil ke dalam file index. Mahasiswa isinya mahasiswa, kemudian mahasiswa isinya juga kelas mahasiswa, mahasiswa yang di layout juga mahasiswa. Karena indeks. Kalau misalnya saya include app mahasiswa, ing mahasiswa, layout mahasiswa.php, kemudian dijadikan satu buah objek, di instance semuanya, maka sudah pasti error ya kan. Kenapa? Karena mempunyai kelas atau nama kelas yang sama. Hal ini karena kelas mahasiswa tidak bisa ditampilkan bersamaan. Oke, sekarang bagaimana mengatasinya? Kita tambahkan namespace. Ya. Misalnya di sini namespace-nya sesuai dengan nama foldernya, namespace app atau app di sini. Kemudian ing mahasiswa, ing nama foldernya ing. Kemudian layout, namespace layout sesuai dengan nama foldernya. Oke, sekarang kita include semuanya ke mahasiswa. Kemudian kita instance semuanya app mahasiswa, ing mahasiswa, layout mahasiswa. Walaupun ketiga-tiganya dengan nama kelas yang sama di dalamnya, maka tidak akan error ya kan, karena sudah ditambahkan namespace. Saya rasa itu ya adik-adik sekalian, sangat gampang sekali sebenarnya. Silakan nanti dicoba di komputer atau laptop masing-masing. Kemudian jika ada pertanyaan kita diskusikan di grup WA boleh, atau di e-learning. Ya saya harap ini sudah selesai untuk bagian ini, karena memang ini sangat mudah sekali ya kan. Oke, adik-adik sekalian, sampai jumpa di video selanjutnya.